dayus tadi ya. Ya kalau udah berulang-ulang gitu ya Ustaz ya, mencoba mendidik dan ternyata pada endingnya itu kita ending gitu ya, kita ending nggak bisa berubah, udah gugur ya. Kalau tadi kan nggak hanya sekali, nah bukan sekali kan tadi, kalau pada endingnya nggak bisa berubah, kewajiban gugur di hisabnya nanti. Ya belum tentu. Iya, loh Nabi dan Rasul itu besok itu bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Sudah paripurna nggak di dalam menjalankan tugas, gitu loh. Makanya Nabi itu ini perlu kita tiru. Metode dakwah ini, ya, jangan gampang nyalahin orang. Maaf, kayak tadi kosakata nggak bisa berubah, itu jangan dipakai dulu. Belum berubah, gitu loh. Tetap harus ada harapan di hati kita, di lisan kita keluarnya itu tetap harus ada harapan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang paling sempurna dalam berdakwah, itu ketika masuk fase sulit di Mekah, nggak bisa nerima, ya, orang Mekah ini wes ruwet pokoknya. Akhirnya beliau nyoba, jangan di Mekah kalau begitu, saya keluar. Barangkali di luar ini mau, malah datang ketiga orang tokoh kasepuhannya di situ, Abd Yalail dan beberapa orang di Taif, itu malah berkhianat. In ajabat kama agulu fakhud minni wa illa faktum anni. Kata Rasulullah, aneh saking sulitnya masa dakwah itu. Kalau yang saya sampaikan ini kira-kira menurut kamu menarik, ya kamu ambil. Tapi kalau enggak menarik, ya jangan rame-rame, ya jangan dibilang saya ngajak-ngajak. Kenapa sampai ngomong enggak begitu? Loh, kalau diomongin ke orang kampung ribut. Malah diumumin. Dikasih tahu, ini ada orang gila pengen bikin ruwet di kampung kita. Pulang dari rumahnya, masyarakat itu udah baris kanan kiri kayak karnaval gitu. Dicaci maki, orang gila, dilempar, pertama sendal, tambah hadiah apa aja, sampai batu, sampai berdarah Rasulullah SAW. Itu satu pun langkah tidak ada yang dipercepat sama Rasulullah. Tidak ada langkah pun yang ditambah cepat biar menghindari lari gitu. Wah, karena Rasul sadar kalau saya menghindar dari tanggung jawab dakwah ini, umat saya juga bakal menghindar dari dakwah. Umat saya juga bakal meninggalkan generasi berikutnya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya. Karena Rasulullah menyontohin seperti itu. Tapi semuanya ditanggung sama Rasulullah. Sayyidina Zaid, putra angkat beliau, sama menutupi Rasulullah dari lemparan batu, plotok. Sampai nggak kuat menahan itu, terjatuh Rasulullah. Digotong rame-rame sampai keluar dari gapura Taif. Bangun-bangun tersadar, malaikat ngelihat situasi itu nggak tahan. Pamit sama Allah, ya Allah, izin sehari absen. Mau ngapain? Saya sehari ya Allah kasih izin khidmah sama Rasulullah. Ditinggal gunung dikasih izin datang. Ya Rasulullah, ini kampung ini gak manfaat ya Rasul. Kau makhluk paling dicintai, paling rahmat, pengen kau masuk surga, malah mereka ngelempari. Wis saya ganti ngelempar gunung aja, tak lemparin gunung aja. Dia ngelempar batu, balasannya gunung, kurang apa ini? Jadi Rasul itu jangan dikira lemah, gak memegang senjata. Nabi itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Itu kalau Nabi perintah malaikat, ludes Taif itu. Tapi apa kata Rasulullah? Lah. Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim mimman yatawalla hadzal amr. Enggak. Justru saya tambah mengharap kepada Allah agar anak keturunan mbah-mbahnya yang bandel ini Allah lahirkan para pejuang-pejuang syariat yang memegang, yang meneruskan, yang memperjuangkan syariat. Ya wis gak bisa ngomong ini malaikat ini Nabi kok sampai segitunya, rahmatnya tembus ke tulang sulbi itu, didoain semua keturunan orang Taif tadi. Makanya jangan heran nanti banyak ulama lahir dari kota Taif. Itu berkat rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu kurang begitu. Terus pelajari dari doa setelah peristiwa tadi.
Habis itu apa yang beliau laporkan sama Allah? Coba kalau ngelapor, ya Allah tenggelam. Nabi Nuh kurang apa contohnya? Karena sudah 950 tahun. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh pakai senjata terakhirnya, doa. Ya Allah, jangan biarkan ada satupun orang kafir muter-muter di muka bumi. Tenggelam semua itu. Nabi enggak, doanya beda. Kita dikasih nabi yang sangat beda, beruntung gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita perbanyak kaji. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni ashku ilaika du'afa quwwati. Ya Allah, saya keluhkan kepadamu bukan yang ngelempar, bukan yang caci maki tadi. Bukan kepala kepala sukunya enggak disebut sama sekali dalam doanya. Yang disebut apa? Semuanya introspeksi diri. Ashku ilaika du'afa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu kelemahan kekuatan saya. Wa qilata hilati, sedikitnya strategi saya ya Allah. Saya enggak tahu pakai strategi apa sih ngajak orang ini. Pakai omongan, apa pakai zaman now, pakai zoom-zooman, apa pakai apa gitu ya. Pakai rekaman, apa pakai YouTube mungkin. Ya kita harus punya hilah. Nabi di zaman itu sudah dipakai semua cara. Ya, sudah ngajak musyawarah, pakai undangan makan-makan, pernah pakai ini, tetap enggak mau nerima. Pindah kota sebelah, dicoba malah digebukin. Ya. Waqilata hilati. Terus yang ketiga, nah ini yang kita semua, ini sebenarnya kita. Nabi kurang apa kuatnya? Kuat iman, kuat fisik, ya, kesabarannya kuat, semuanya kita yang lemah. Tapi kan enggak pernah mengeluhkan tentang diri kita sendiri. Yang kita keluhkan ini orang lain aja. Yang kita ucapkan nih kalau ketemu pengurus ini, gimana jamaah? Jamaah sini mah susah, begitu aja. Loh kayak itu paling benernya orang aja. Yang paling susah itu ya kita sendiri, jangan-jangan. Atau jangan-jangan gara-gara kita terucap kalimat tadi, akhirnya orang kita doakan jelek semua, jadi susah semua. Ayo, ya apa kalau gitu? Nabi itu wahawani 'alan nas. Yang ketiga, ya Allah, saya keluhkan kepadamu betapa hinanya saya di mata manusia. Berarti kan harus ada upaya gimana saya bisa dihormatin sama istri saya bisa dihormatin sama anak saya ketika saya ngomong, supaya anak saya dengar, supaya anak saya hormat. Itu bukan salahnya anak. Anda kurang introspeksi diri, kurang menggali potensi diri, ya meningkatkan kualitas diri, istiqomahnya diri enggak dia. Oh, jangan semuanya disalahin semua. Ini Nabi kurang apa? Ya. Wahawani 'alan nas ya rabbal alamin ya rabbal mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin man laktabu am. Ya Allah, Tuhannya orang-orang yang lemah. Kepada siapa engkau titipkan saya ya Allah? Kepada yang jauh dia malah ngelemparin saya. Kepada yang dekat orang Mekah dia justru ngatur-ngatur saya. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang ada di pikirannya beliau, yang penting Allah enggak marah pada saya enggak peduli ya Allah. Mau mereka ngomongin saya, mencaci maki, memfitnah, ngelempari, apapun saya enggak peduli, yang penting engkau jangan marah pada saya ya Allah. Jadi yang ngerasa bakal dihukum itu yang dakwah tadi. Orang lain mah enggak tahu, makzur, dia bodoh, enggak ngerti. Kalau kita punya jiwa seperti itu, insya Allah Allah bakal merubah. Tapi kalau kita gampang nyalain orang, gampang nyari alasan, ya, nggak mau introspeksi, pelajari sejarah Nabi SAW. Itu insya Allah kita bakal dikasih jalan keluar sama Allah Ta'ala.